Dan gara-gara itulah Bapak kemudian dikritik sebagai orang yang gagal, terutama oleh mitra Bapak di Komisi 7 DPR. Apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Ya nggak apa-apa, kan itu memang hak konstitusi dari mitra kami ya, anggota DPR. Ya karena banyak masalah itu dibentuk BRIN kan. Jadi kalau kita nggak menyelesaikan masalah, hanya ditutup-tutupi saja ya terus ngapain? Karena Bapak itu punya orang besar di belakangnya yaitu Bu Megawati, benar nggak Pak? Ya, guyonannya begitu nih Pak. Ya saya kira tidak begitulah gitu. Karena ya saya sampaikan Bu Mega itu sangat profesional loh ya. Sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN ya Pak ya. Bu Megawati itu kebetulan juga politisi. Menurut pengetahuan Bapak ya, ini membuat posisi BRIN jadi konflik of interest nggak Pak? Oh tidak lah. Gimana itu Pak? Iya kan eksekutifnya saya. Saya kan non partisan. Saya kan profesional. Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncul sebuah lembaga yang diberi nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN. Dan sebagai lembaga baru, tentu belum semua orang mengetahui apa itu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan dalam kesempatan ini telah hadir bersama dengan saya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Dr. Laksana Trihandoko, MSc. Dan kita akan ngobrol apa sih sebenarnya BRIN itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Evi. Luar biasa Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bisa ketemu langsung dengan Bapak dalam kesempatan sore hari ini Pak. Pak, sebagai lembaga baru Pak, Bapak bisa jelaskan secara singkat, BRIN ini apa sebenarnya? Monggo Pak, silakan. Ya, jadi kalau kami sekarang sudah nggak terlalu baru sih karena sudah 2 tahun beberapa bulan lah Tapi memang anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu. Gitu ya. BRIN itu sesuai namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami itu integrasi dari semua unit ya. Termasuk Kemenristek zaman dulu. Kemenristek Dikti, yang 4 besar LIPI, BPPT, Batan, Lapan, dan semua unit Balitbank kementerian yang ada di kementerian-kementerian itu dijadikan satu. Jadi dijadikan satu. Lalu kemudian setelah dijadikan satu, lalu mau ngapain ini Pak? Ya, jadi itu maksudnya bahwa kita dijadikan bagaimana pemerintah itu ingin mengkonsolidasikan sumber daya riset, baik itu manusianya, infrastrukturnya maupun anggarannya. Supaya lebih efektif dan efisien. Kalau dulu istilah Pak Jokowi itu terlalu banyak diajar-ajar. Oh iya. Sekarang terlalu banyak tempat sehingga semua merasa kurang terus loh. Nah, itu kan problem fundamentalnya zaman dulu kami semua. Gitu. Nah, itu yang diajar-ajar itu terus dikonsolidasikan sehingga sekarang kita punya critical mass istilahnya untuk sumber daya riset yang jauh lebih kuat sehingga kita bisa balik memfasilitasi masyarakat, industri untuk bisa melakukan katakanlah kalau industri pengembangan produk berbasis riset, berbasis inovasi sehingga punya diferensiasi, punya nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Kalau dulu kami ngurusi diri sendiri aja bingung gitu ya, boro-boro memfasilitasi orang. Kalau sekarang kita bisa memfasilitasi banyak sekali. Pak Trihandoko, kebetulan sebelum menjadi kepala BRIN, Bapak kan kepala LIPI nih ya Pak? Betul, saya kepala LIPI terakhir. Pak, gimana ceritanya Bapak kemudian diberi amanah sebagai kepala BRIN yang mengintegrasikan termasuk LIPI, Batan dan seterusnya, Lapan kan gitu.
Ya kalau sejujurnya saya sini nggak ngerti. Saya nggak kebayang. Saya tahunya waktu itu LIPI juga akan dilebur. Karena waktu 2019 kan sudah disampaikan, ya kan, waktu periode kedua Pak Presiden Jokowi ya. Jadi oke, berarti saya siapkan LIPI supaya siap dilebur. Kalau saya seperti itu, gitu. Jadi saya pun oke, berarti kita akan berhenti ya. Saya akan balik jadi periset. Waktu itu sudah berpikir begitu. Oh gitu ya. Pak Trihandoko, waktu itu apa yang diekspektasikan oleh Presiden kepada Bapak pada waktu itu, Pak, ketika ditunjuk sebagai Kepala BRIN, Pak? Ya, yang pertama tentu supaya proses ini bisa jalan cepat ya, gitu. Jadi dan alhamdulillah itu sudah kami lakukan. Jadi kami menyelesaikan itu praktis dalam waktu 1,5 tahun lah ya. Itu sudah selesai tuntas ya dari total 74 unit ya. Dari seluruh kementerian. Jadi ini sebenarnya ini reformasi birokrasi yang sangat faktual terbesar di sejarah Republik ini gitu ya. Itu 1,5 tahun itu alhamdulillah bisa selesai. Kemudian tentu nggak bisa cukup dengan itu kan. Kita harus segera masuk ke bagaimana kita bisa menjadi fasilitator kan. Gitu. Lembaga pemerintah itu kan seharusnya jadi fasilitator. Ya kan? Fasilitator untuk berbagai pihak yang lain. Khususnya kalau untuk riset itu pihak itu mesti yang paling utama industri. Ya, gitu. Pak Tri, ini kan tadi mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan berbagai lembaga. Ini kan nggak mudah. Dan gara-gara itulah Bapak kemudian dikritik sebagai orang yang gagal. Terutama oleh mitra Bapak di Komisi 7 DPR. Ya kan? Bapak dimaki-maki dan seterusnya. Apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Ya nggak apa-apa. Kan itu memang hak konstitusi dari mitra kami ya. Anggota DPR kan memang harus melakukan pengawasan, ya kan? Mereka menerima keluhan dari masyarakat, termasuk ya dari mana-mana kan? Gitu. Ya kalau saya ya itu saya terima saja. Ya saja ya Pak ya. Oh, iya, tapi kan memang kita harus melakukan apa yang harus dilakukan ya, gitu. Dan kita harus akui bahwa memang kita banyak masalah sebelumnya. Ya karena banyak masalah itu dibentuk BRIN kan. Jadi kalau kita nggak menyelesaikan masalah, hanya ditutup-tutupi saja ya terus ngapain? Jadi resiko ya Pak itu waktu itu. Ya itu risiko, risiko kan? pekerjaan. Banyak masalah di percol-percol dikumpulin. Dan saya nggak mau meninggalkan masalah untuk berikutnya kan. Gitu. Jadi kita selesaikan sekaligus mumpung ini dikonsolidasikan semua masalah lama kita selesaikan sekalian. Masalah-masalah fundamental itu. Kan satu di antara rekomendasi yang dikeluarkan parlemen itu adalah mengganti Bapak. Betul. Terus pada waktu itu yang Bapak rasakan apa ketika parlemen kemudian secara resmi kepingin Bapak diganti gitu? Lah, ya sekali lagi itu kan hak konstitusi anggota DPR ya, gitu. Jadi sama sekali tidak ada yang salah dengan itu, gitu. Tapi ganti atau tidak kan urusan presiden. Ya saya serahkan aja. Saya juga dari awal tidak berpikir untuk jadi kepala BRIN aja. Tapi kalau saya jadi kepala BRIN ya saya lakukan apa yang harus saya lakukan secepatnya, gitu. Ya. Pak, tidak ada waktu gitu ini. Pak ada yang berpendapat Bapak meskipun Bapak ini didorong untuk dilengsarkan, tapi sampai sekarang tetap dipercaya karena Bapak itu punya orang besar di belakangnya yaitu Bu Megawati, benar nggak Pak? Guyonannya begitu nih Pak. Ya saya kira tidak begitulah gitu karena ya saya sampaikan Bu Mega itu sangat profesional loh ya. Oh iya gitu, sangat profesional. Gitu. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang salah ya pasti sudah sudah dicitak ya. Iya, sangat profesional beliau. Iya. Pak, sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN ya Pak ya, Bu Megawati itu kebetulan juga politisi. Ketua Partai PDI Perjuangan. Ini membuat, menurut pengetahuan Bapak ya, ini membuat posisi BRIN jadi konflik of interest nggak Pak? Oh tidak lah. Gimana itu Pak? Iya kan eksekutifnya saya. Saya kan non partisan. Saya kan profesional ya, di bidang ini. Saya keluarga besar ini sudah sejak lama ya. Di komunitas ini begitu. Di komunitas. Oh iya. Kenapa harus ribut gitu kan? Gitu. Wong dulu Menristeknya politisi nggak ada yang ribut. Ayo. Padahal itu eksekutor loh ya. Iya. Ya kan itu semua politisi semua loh. Iya betul sih. Iya. Kenapa baru ribut sekarang? Padahal eksekutornya menurut saya baru saya
yang bukan politisi loh ya. Yang ya. bukan partisan, bukan politisi, bukan juga partisan partai-partai tertentu. Ya, Pak, iya, saya kan profesional. Gitu, dan saya ingin ditugaskan ini sebagai profesional. Gitu, dan saya melakukannya sebagai profesional juga. Iya kan? Kalau nggak jadi profesional, mending saya nggak ribut kan. Iya kan? Mending saya santai-santai aja, so-so aja, saya adem-adem aja kan. Betul, gitu. Betul. Saya nggak peduli, fokus saya gimana menyelesaikan masalah secepat mungkin. Gitu, yang memang sudah kita tahu kan, saya hidup besar di komunitas ini. Ya kan, nggak perlu nanya orang, saya udah tahu ini masalahnya apa gitu. Nggak ada yang bisa bohong juga sama kita kan. Termasuk teman saya juga kan. Kan kita semua kerja bareng seperti itu sejak dulu. Ya, jadi susah juga sih buat teman saya. Pak Tri, kalau boleh cerita Pak Tri, komunikasi Pak Tri dengan Bu Mega selama ini bagaimana Pak Tri? Atau sejauh mana Pak Tri mengenal Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRI? Ya, sangat baik lah, dan beliau itu sangat memberikan kepercayaan ya, gitu ya Pak? Sangat penuh ya, gitu. Jadi ya kalau di awal dulu sangat intensitas tinggi lah ya. Karena ya memang di awal-awal ya kan gitu. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai establish, ya minimal 2 minggu sekali gitu. Kami pasti ada pertemuan lah ya, minimal ya. Ya, selain itu komunikasi via ini ya via WA, via begitu ya. Saya selalu melaporkan ya banyak hal lah yang saya anggap penting untuk disampaikan kepada beliau gitu. Ya. Hanya itu, kan beliau juga sibuk. Ya. Gitu. Pak Tri, kalau selama ini komunikasi Bapak dengan Presiden bagaimana Pak? Selama ini juga baik ya, dan kami kan sering dilibatkan di berbagai ratas, gitu, rapin, yang rapat internal yang sangat kecil ya, yang spesifik bahas topik tertentu. Karena riset itu memang ada di semua sektor. Betul. Gitu, itu sebabnya kami tidak berada di bawah salah satu kementerian atau Kemenko bahkan. Tapi sebaliknya itu artinya kami harus ngurusin semuanya. Iya. Jadi memang cukup ini juga ya minimal rakor yang 4 Menko itu hampir selalu dilibatkan ya, termasuk ratas ya, di istana, rapin gitu. Ya. Pak Tri, kalau boleh tanya ini, kan sekarang ada Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, yang anggotanya tentu periset dari berbagai macam disiplin ilmu ya Pak. Iya. Hubungan PPI ini dengan BRI apa sih Pak? Loh, PPI itu yang saya itu founding father-nya PPI. Oh gitu ya. Iya, saya yang mendeklarasikan PPI dulu. Tapi ini lembaga independen ya Pak ya? Oh, PPI itu jadi begini. Ya, itu gimana itu Pak? Sesuai undang-undang. Jadi seperti halnya para dokter, para dokter ya. Profesional periset, ya kan. Baik itu PNS, ya khususnya PNS, sesuai undang-undang itu harus ada wadahnya, organisasi profesinya. Nah, PPI itulah yang kami bentuk pada saat itu untuk menjadi wadah resmi guna memenuhi amanat undang-undang ASN dan PP 11 ya 2017 gitu tentang manajemen PNS. Jadi PPI itu anak kandung kami. Tapi dari awal saya sudah sampaikan bahwa PPI harus menjadi organisasi yang mandiri dan independen. Meskipun kami tetap mensupport. Jadi kita support office, kami ya seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga PPI itu saya tidak ingin memperlakukan sejak awal ya, sejak saya ke Lipi tidak ingin memperlakukan PPI sebagai underbow-nya lembaga pemerintah, tidak. Dia harus mandiri, dan itu saya pastikan mandiri. Ya, mandiri. Kita intervensi karena mereka ini punya tugas utama menjaga etika peneliti. Oh gitu ya Pak ya? Iya, sehingga kalau ada masalah etik di kalangan periset itu kita serahkan ke PPI sebagai organisasi profesi mereka. Gitu. Pak Tri, ini kan sekarang di tahun politik ini banyak lembaga survei. Mereka ini kan sebenarnya juga periset juga kan? Oh iya, itu sebabnya PPI itu sejak awal saya arahkan untuk terbuka sebagai, meskipun awalnya tujuannya untuk mewadahi
para periset PNS ya. Tetapi PNS. Dari awal kita desain terbuka sehingga di ADART-nya dia itu terbuka. Jadi periset swasta pun bisa ikut di Jadi situ. Termasuk sekarang lembaga-lembaga survei boleh, yang banyak melakukan riset-riset terkait dengan elektabilitas, dan kami ingin mereka masuk menjadi anggota PPI tentu. Oh gitu ya Pak? Iya. Gitu. Maksudnya supaya juga ada semacam SOP atau etika ya kalau organisasi profesi kan fokusnya pasti menjaga etika ya, menegakkan etika anggotanya, profesi gitu sama seperti wartawan juga kan ada organisasi profesinya kan. Nah, ada ini sama karena itu memang harus lepas dari lembaga tempat dia bekerja supaya menghindari konflik of interest ya. Gitu. Jadi menurut saya sangat bagus sekarang PPI. Ya. Pak Tri, Bapak kan periset juga nih Pak. Iya. Peneliti juga. Ya. Pak, bener nggak sih ketika kita melakukan riset atau penelitian nih, kita harus mendeklar siapa foundernya atau siapa yang biaya ini? Oh iya. Siapa yang bandari ini? Iya. Betul nggak sih Pak itu? Jadi kalau di aktivitas riset itu ada yang namanya clearance etik. Apa itu? Clearance etik ya. Clearance etik itu harus kita lakukan sebelum suatu riset itu dimulai. Gitu. Jadi dari proses clearance etik itu ya yang dilakukan bersama komisi etik ya di bidang tertentu. Jadi kalau ilmu sosial ada komisi etik sosial, ada juga nanti komisi etik kalau pakai hewan berbahaya ada komisi etik hewan uji berbahaya. Termasuk kalau untuk objeknya manusia. Ya. Tidak yang kedokteran, termasuk yang sosial tadi. Gitu. Pokoknya human subject itu sudah pasti harus ada clearance etik. Seharusnya. Gitu. Jadi selain clearance etik apalagi yang mesti harus dilakukan? Hanya clearance etik, tapi di dalam clearance etik itu ada banyak hal. Gitu. Nah, di dalamnya dia harus menyampaikan apa yang mau dia lakukan, metodologinya, kemudian bagaimana data itu disimpan, ya kan? Gitu. Terus siapa penyandang dananya, gitu. Jadi di situ akan dilihat apakah ada sesuatu yang berpotensi, misalnya, ini akan membahayakan privasi dari responden, misalnya ya, gitu. Nah itu bagian dari clearance etik ya. Nah setelah clearance diberikan, baru orang sebenarnya boleh memulai riset. Itu yang benar ya. Gitu. Nah praktek itu yang memang belum terlalu dipatuhi lah oleh para periset ya di banyak kasus gitu. Kalau di BRIN kami sudah mulai memperlakukan itu dengan ketat ya. Gitu. Pak Handoko, kalau memang itu merupakan pesanan dari lembaga sesuatu atau perorangan, emang secara etika nggak boleh ya diumumkan kepada publik hasil riset itu sebenarnya melanggar etika. kalau memang bisa dibuktikan ya. Maksudnya gimana? Kalau saya misalkan, saya ini biayai Pak Handoko, riset mengenai saya. Ya boleh saja selama itu hasil risetnya itu dan metodologi yang dipakai itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik ya. Tapi boleh nggak dipublish? Ya boleh-boleh saja, tapi kan bisa jadi itu merugikan misalnya ya hasilnya, kan belum tentu positif. Iya kan? Nah memang itu area abu-abu yang tidak selalu mudah ya untuk dalam tanda petik dibuktikan begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau clearance etik itu dilakukan secara konsisten itu sebenarnya bisa dicegah hal-hal seperti itu. Pak, kalau menurut Pak Handoko, partai politik atau organisasi politik lalu meminta periset untuk melakukan riset, lalu kemudian dipublikasikan nih, boleh nggak sih? Ya boleh saja, kan periset bisa siapa saja loh ya, bukan periset BRIN loh ya. Iya. Ya kan? Ya kan boleh saja. Gitu kan periset itu bisa juga dia ya sumber pendanaan bisa dari siapa saja. Yang masalah itu kan bagaimana dia bisa memastikan independensi dari metodologi dan analisa yang dia lakukan ya. Jadi objektivitas kalau hasilnya A ya A, B ya B. Persis. Objektivitas itu yang penting sebenarnya. Ya, yang melanggar etik kalau kemudian hasilnya A ngomongnya B gitu ya. Ya, misalnya udah hasilnya dianalisa B tapi dia ngomongnya A, lah itu melanggar etik itu namanya ya. Gitu misalnya ya. Gitu. Pak Handoko, kalau boleh saya tahu nih Pak,
satu keputusan yang paling luar biasa di masa pemerintahan Jokowi ini adalah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, itu sebutnya kita ibu kota negara Nusantara, ya kan. Ini menurut saya keputusan luar biasa dengan risiko tinggi. Betul. Kalau boleh saya tahu apa peran BRIN di dalam jadi kalau pemindahan ibu kota ini kan complicated dengan Pak ini ya. Kalau dalam proses penetapan itu sepemahaman saya itu BRIN belum ada ya kan pada saat itu begitu. Jadi tetapi setelah ditetapkan, dibuat undang-undang dan sebagainya, itu kami banyak dilibatkan ya. Jadi bagaimana untuk mempersiapkan, bagaimana untuk memitigasi semua aspek ya. Jadi mulai dari aspek sosial budaya, kan di sana ada masyarakat juga kan, kemudian aspek lingkungan misalnya ya, terus kemudian dari aspek teknisnya juga begitu, misalnya aspek geologi dan sebagainya begitu. Karena kan teman-teman kami ada tim arkeolog kami itu yang sudah melakukan kajian itu 2 tahun ya, dari tahun 2020 ya seingat saya 2 tahun khusus untuk kajian arkeologi, sehingga kita bisa tahu mana sih pohon yang tidak boleh ditebang karena itu bagian dari kearifan lokal, ya kan, sehingga lebih baik itu dihindari misalnya. Kan kita harus menjaga hal-hal seperti itu juga ya. Terus kemudian juga bagaimana biodiversitas yang ada di hutan-hutan yang mungkin terpaksa harus ditebang itu bisa kita selamatkan terlebih dahulu, kita taruh di kebun raya misalnya gitu, sehingga kita tidak berpotensi kehilangan sumber daya genetik lokal kita misalnya ya. Jadi itu hal-hal seperti itu banyak kita lakukan ya. Termasuk aspek-aspek terkait digital, terkait macam-macam ya. Gitu. Nanti kalau bagaimana tata kelola di situ Karena semua intinya kan riset sebenarnya. Jadi kami banyak berhubungan dengan otorita IKN ya, Pak Bambang dan kawan-kawan itu. Pak Handoko ini satu di antara isu yang paling hangat itu adalah soal polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, Pak ya. Yang dianggap sudah bahaya lah gitu kira-kira. Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, tapi apakah juga terkait dengan polusi udara ini pemerintah juga melibatkan BRIN, Pak, dalam konteks? Jadi kami terlibat di dalam tim yang dipimpin Pak Menko Marves ya dari awal gitu. Tapi kan polusi udara ini harus kita pahami sebagai akumulasi dari masalah yang tidak hanya saat ini sebenarnya. Gitu. Ini kan masalah panjang dan penyelesaiannya memang harus jangka panjang kalau yang tuntas ya. Gitu. Ini kan kebetulan kan ada El Nino sehingga udara kering, tidak ada hujan sehingga partikel polutan itu banyak berterbangan, tidak bisa turun, tidak bisa naik ya. Jadi dia berakumulasi di situ begitu. Jadi tapi ya ini ada bagusnya juga, ini kan meningkatkan awareness masyarakat ya, bahwa sebenarnya polusi udara kita memang sudah cukup mengkhawatirkan begitu. Jadi tanpa adanya El Nino sekalipun loh ya. Itu ya Pak ya. Kalau dari sementara ini mungkin yang perlu dilakukan adalah jangka pendek, karena kan jangka menengah jangka panjang ya Pak. Kalau Bapak boleh sarankan jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan oleh itu yang sudah diputuskan ya kan, dan kami lakukan juga. Ya intinya kita berusaha membasahi supaya partikel polutannya bisa turun. Lewat hujan maksudnya, Pak? Hujan buatan misalnya. Itu ya. Itu yang jangka pendek. Meskipun itu tidak mudah juga. Tidak mudah karena kan hujan buatan bisa dilakukan kalau ada awan. Gitu. Padahal penguapan air tidak banyak terjadi ya, sehingga yang berpotensi jadi awan untuk bisa diturunkan jadi hujan itu tidak banyak. Gitu. Tapi ada beberapa kali kesempatan yang memang ada awan langsung dihajar untuk supaya bisa langsung turun. Nah itu yang kemarin berapa kali terjadi hujan itu kan begitu ya. Itu untuk kepentingan jangka pendek ya? Itu jangka pendek sekali itu. Nah Pak, kalau menurut Bapak, satu di antara program untuk mengurangi polusi ini adalah listrikisasi apa ya namanya? Menggunakan kendaraan-kendaraan elektrik atau listrik atau electrical vehicle lah gitu Pak. Ya kalau
kalau kita lihat sumbernya kan memang sumber polusi udara itu hanya dua ya secara umum ya, dari industri dan dari transportasi. Ya mau nggak mau itu kan harus kita akui ya, memang itu begitu. Nah tentu ada banyak hal tentu yang bisa dilakukan, tidak hanya elektrifikasi juga ya, tapi juga bisa juga misalnya meningkatkan kualifikasi dari mesin mobil yang dijual di Indonesia kan, karena kita kan agak tertinggal. Kalau di mana di negara tetangga di Thailand dan sebagainya kan sudah Euro 4 ya kan, Euro itu 5, yang belum kita ya kan, tegakkan, ya. kita kan baru akan masuk ya, barulah gitu. Nah itu menurut saya salah satu hal penting ya yang harus segera dilakukan begitu, dan sudah mulai dilakukan kan, tapi kan pasti perlu waktu ya. Gitu. Kemudian sepeda motor misalnya kan baru Euro 2 misalnya. Nah itu kan karena jumlahnya juga cukup besar ya. Jadi tidak hanya elektrifikasi ya gitu. Jadi elektrifikasi bisa menjadi salah satu solusi gitu. Tetapi yang sudah dekat sih sebenarnya meningkatkan kualifikasi mesin itu sudah akan sangat jauh mengurangi tingkat polusi ya. Itu ya, karena mesin yang terbaru ya kan dengan kompresi yang jauh lebih baik itu kan akan sangat rendah emisinya, sudah jauh lebih rendah lah. Masih ada tapi jauh lebih rendah dibanding yang sebelumnya ya. Pak Handoko, di tahun 2023 ini nanti sambil menuju ke 2024 orang banyak menyebutnya sebagai tahun politik. Ya. Politiknya udah ya mulai hangat-hangat menuju panas gitu lah ya Pak Handoko ya. Ini dari polusi ke politik ini sama-sama sama politiknya Pak. Nah, BRIN ini juga melibatkan para periset, ya kan? Nah, BRIN melihat tahun politik ini karena ini berbeda karena tidak ada lagi incumbent yang maju ya Pak. Apakah perlu sih merasa BRIN melakukan semacam riset bagaimana kondisi politik terkini? Ya bukan untuk menyaingi lembaga survei swasta, tapi setidak-tidaknya memberikan satu imbangan gitu loh Pak kepada masyarakat bahwa ini ada yang lebih profesional loh, yang tidak punya kepentingan loh, tidak ada yang bayar loh gitu kan. Ya, perlu nggak sih Pak kayak gini BRIN melakukan kayak gini ini sebagai counterpart gitu Pak? Ya kalau dari sisi kami, jadi kalau itu kan bicara kami itu ada riset politik ya. Ada namanya pusat riset politik tapi juga. Tapi nggak dipublish? Ya, tetapi bukan. Tapi kan riset politik dengan kajian politik praktis itu berbeda. Beda ya? Ya, gitu. Jadi kita tidak secara spesifik ya untuk ini pemilu kasus tidak. Menurut saya kita tidak perlu masuk. Kami tidak perlu masuk ke ranah itu karena itu kan lebih ranah politik praktis ya. Ya. Gitu. Ya. Enggak, maksud saya kajian politik itu apakah penting BRIN itu menangkap aspirasi masyarakat mengenai what need dan expectation mereka gitu loh. Ya, tapi itu bagian dari politik praktis. Jadi begitu nanti, kan? Gitu. Nanti dibilang kita bermain politik praktis lagi. Kan BRIN nggak boleh bermain politik. Daripada risiko ya Pak ya. Ya memang tidak boleh dan itu tidak etis juga. Menurut saya tidak etis dong. Iya kan? Gitu. Jadi biarlah itu dilakukan orang lain. Iya, ya, bagaimana mungkin? Karena kalau udah politik praktis tidak mungkin ada subjektivitas. Iya kan? Tidak mungkin. Kita riset politik ada, tapi riset politik saintifik ya. Kalau boleh dijelaskan Pak Handoko, yang dimaksud dengan riset sains politik itu apa? Ya, misalnya bagaimana sih kita menciptakan fondasi berkenegaraan, berkebangsaan yang lebih baik untuk Indonesia yang punya karakter majemuk, ya kan? Misalnya dan sebagainya di tengah konstelasi global, misalnya. Kemudian kita mengkaji bagaimana menciptakan pemilu yang lebih sehat dan lebih efektif, efisien misalnya. Tapi itu yang diriset itu juga sistem pemilunya juga Pak. Oh iya. Yang lebih efisien. Misalnya, iya. Tapi itu kan hal yang sangat mendasar ya. Termasuk ya kalau simpelnya misalnya bagaimana sih sebaiknya pembiayaan partai politik. Gitu ya. Karena kan itu bagian dari sesuatu yang sangat fundamental ya.
gitu. Yang tidak mungkin diharapkan akan muncul dari masyarakat begitu saja, tidak bisa. Itu kan harus ada kajian yang sangat komprehensif ya, secara saintifik ya, gitu. Lepas dari sisi politik praktisnya ya, gitu misalnya. Pak, hasil riset terkait dengan politik ini biasanya disampaikan kepada siapa, Pak? Ya, semua riset kami, jadi kami itu kan punya 3 fungsi, ya kan? Kami itu adalah pelaku riset karena kita punya periset, ya kan. Kemudian kami itu juga funding agency, jadi kita itu sumber pembiayaan riset untuk seluruh periset Indonesia, ya, tidak hanya periset BRIN. Yang ketiga kami itu pendukung public policy berbasis evidence based public policy, ya kan. Jadi science evidence based policy, jadi kebijakan berbasis data, berbasis science, kira-kira begitu. Ya, nah itu yang kami ini menjadi pendampingnya kementerian itu. Oh gitu. Ya, khususnya melalui 4 Menko, gitu. Jadi kalau yang terkait kebijakan seperti itu kami sampaikan kepada mereka itu. Tapi itu tidak disampaikan kepada lembaga tinggi negara semacam DPR. Oh bisa gitu, bisa. Sebagai bahan referensi mereka bisa. Karena mereka dalam banyak kasus kita diminta, ya. Ya kan. Bisa misalnya kalau dalam proses pembahasan undang-undang tertentu, ya kan. Nah mereka meminta, nah kita bisa berikan. Jadi kita akan kumpulkan semua rujukan, kemudian kita analisis, kita berikan dalam bentuk naskah akademik misalnya ya. Oh harusnya begini, pasal ini bagusnya begini karena begitu misalnya ya, gitu. Ya seperti itu. Pak Handoko, ada nggak yang Bapak ingat di antara kajian akademik terkait dengan demokrasi, pemilihan umum dan seterusnya? Misalnya kalau yang 2 tahun lalu itu ada 2 atau 3 tahun lalu ya, misalnya terkait dengan berapa sih pembiayaan negara yang pantas untuk partai politik misalnya. Oh gitu ya, ada ya untuk menciptakan partai politik yang lebih independen, gitu. Karena ini jadi basis demokrasi itu kan partai politik, ya kan, gitu. Sehingga kalau partai politiknya ini tidak berdaya, ya kan, otomatis dia akan ya mau tidak mau harus mencari-cari sendiri ya, itu kan bisa menimbulkan masalah juga ya misalnya, gitu. Jadi itu ada ya kajian semacam itu dan itu sangat kompleks ya kajiannya. Ya. Gitu. Pak Handoko, kalau Bapak melihat pemilu 2024 ya sebagai kepala BRIN itu ya, meskipun ini lembaga tidak boleh berpolitik praktis, adakah ekspektasi tertentu yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan pemilu 2024 ke depan ini, Pak? Ya kalau saya sebagai kepala BRIN ya tidak ada, karena kan saya fokus hanya ngurusin riset aja. Riset aja ya, tidak ada urusannya dengan apapun dengan pemilu 2024 ya. Dan kita kan juga kita kan tidak berpolitik juga ya, dan memang nggak perlu. Ya. Dan Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah juga tidak pernah utak-atik supaya tidak pernah. Malah tidak boleh ada yang berpolitik kan begitu. Ya memang seharusnya begitu. Bukan apolitis ya, tapi memang nggak ada urusannya kan kami. Iya. Pak, saya mau tanya soal anggaran ini, Pak. Ya, banyak orang merasa bahwa anggaran kita di riset ini tidak sebanding dengan ekspektasi dan dibandingkan dengan negara-negara yang setara dengan kita. Emang benar, Pak? Dananya enggak? Ya, kalau kita bicara masalah dana, ya kan? Ya dana itu kan relatif ya. Sama kayak rumah tangga ya, gitu ya kan. Rumah tetangga kelihatan lebih hijau kan gitu ya. Tapi kan belum tentu juga ya, gitu loh. Jadi tetapi memang ada ukuran ya normal lah ya. Kalau menurut UNESCO itu katakanlah 1% dari PDB misalnya semacam itu ya gitu. Tapi itu kan ukuran, ya kan, norma, bukan tujuan. Gitu. Kalau tujuan kita melakukan tujuan kita kalau dari sisi pemerintah loh ya, kan bukan
mengalokasikan anggaran sesuai standar UNESCO itu kan bukan tujuan, ya kan? Itu kan hanya salah satu indikator saja, apakah kita sudah proper atau belum, misalnya, ya kan? Tapi yang penting kan justru bagaimana ekosistem riset dan inovasi itu bisa diperbaiki, sehingga semakin banyak orang bisa terlibat di aktivitas riset dan inovasi. Tidak hanya orang pemerintah seperti dulu, gitu loh ya. Dan anggaran yang disebut belanja riset itu tidak hanya belanja riset dari pemerintah. Ya, betul. Gitu ya. Itu kalau menurut standar UNESCO, sekali lagi belanja riset pemerintah itu hanya 20% indikatornya. 80% itu dari non pemerintah. Gitu. Nah, kalau di Indonesia terbalik. Pemerintah 80% masih dari pemerintah. Berarti kan ada problem. Ya kan? Ya, itu sebenarnya problem fundamental, salah satu ya. Problem fundamental kenapa kita harus membentuk BRIN. Karena dulu pemerintah tidak dan belum mampu menjadi fasilitator untuk para pelaku industri ini masuk ke aktivitas riset. Itu yang membuat ekonomi kita nilai tambahnya juga rendah karena mereka tidak mampu mengembangkan produk-produk dengan diferensiasi dengan nilai tambah yang tinggi yang notabene perlu riset. Gitu ya. Karena riset itu aktivitas yang mahal dan berisiko. Betul. Ya kan, sehingga kalau swasta dibiarkan suruh itu sendiri nggak mungkin, di negara manapun tidak ada yang begitu. Gitu. Jadi itu pertama. Jadi justru fokusnya harus di situ. Kalau kita konsisten melakukan itu, otomatis belanja riset akan naik. Karena yang industri katakanlah ini bisa berkontribusi lebih besar secara alami gitu ya. Gitu. Nah yang kedua, jadi indikator belanja riset 1% katakanlah ya dari PDB itu bukan tujuan itu karena kan bukan dikasih uang terus orang bisa riset, kan tidak begitu. Harus dibalik, ya kan, realitanya kan tidak begitu. Orang riset dulu. Karena kalau kita risetnya masih teknologi tepat guna saja, ngapain dikasih 1% PDB gitu ya. Ya kan? Kalau di negara maju itu ada satu riset yang bisa untuk setahunnya itu perlu 2 triliun. Misalnya yang memakai akselerator dan sebagainya itu gitu loh. Mereka sudah melakukan riset-riset yang advance, ya kan, eksplorasi bulan, ya kan, sehingga kebutuhan belanja risetnya tinggi. Nah dengan konsolidasi di BRIN ini yang saya lakukan pertama itu sebenarnya melakukan normalisasi anggaran riset itu. Sebenarnya kita itu perlu berapa? Karena dulu itu nggak ketahuan juntrungannya. Ya mohon maaf ya. Gitu, banyak yang diklaim anggaran riset tapi sebenarnya dipakai untuk bikin kajian-kajian, bikin FGD, begitu. Oke, bukan riset ya Pak ya? Iya kan sebenarnya itu kan bukan riset ya misalnya. Nah ini yang kita pengen tahu dulu, gitu. Makanya kita lakukan normalisasi dulu. Sebenarnya riset kita itu perlu berapa, gitu loh ya. Jadi bukan minta anggaran dulu, gitu ya. Meskipun Presiden menyampaikan, oh mestinya 26 triliun mengikuti baseline kita di 2018 ya, total belanja riset dari APBN itu 26 triliun, ya udah itu yang dialokasikan di BRIN lah. Kalau kita dialokasikan begitu saja tanpa kita tahu apa sebenarnya yang ya kita nanti akhirnya hanya ngabisin uang saja kan, berusaha ngabisin uang, ya kan. Jadi malah nggak melakukan riset yang benar, malah ngabisin uangnya. Iya gitu. Jadi nah ini yang bertahap. Aktivitas risetnya yang ditingkatkan, gitu. Jadi kita masuk ke riset sekarang, kita mulai akan masuk ke riset akselerator, untuk medis, ya kan, yang tadinya nggak pernah ada, gitu ya. Gitu, kita merevitalisasi reaktor, ya, yang tadinya nggak pernah bisa dilakukan. Gitu, dari tahun 58 reaktornya begitu, terus saja kan, gitu, ya kan, nggak dimanfaatkan optimal juga enggak, gitu ya, misalnya. Gitu kita baru masuk ke satelit gitu, penginderaan jauh misalnya seperti itu, gitu. Nah kemudian pemanfaatan biodiversitas tapi yang memakai advance bioteknologi yang memang mahal-mahal, gitu. Nah kalau itu sudah mulai dilakukan otomatis kebutuhan akan naik kan. Betul. Nah pada saat itu baru kita tambah anggaran risetnya begitu ya. Jadi
mindsetnya harus seperti itu, bukan dikasih duit dulu. Iya. Iya kan repot nanti. Kalau dikasih duit dulu nanti mengada-ada gitu. Mengada-ngada pasti. Iya. Ya kan gitu. Jadi, ya itu loh. Jadi bicara dulu risetnya apa gitu loh ya. Risetnya perlu duit berapa, itu dulu kita scrutinize, ya kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik Pak Handoko, ini supaya pembaca kita, penonton kita, pemirsa kita itu lebih dekat dengan Bapak. Boleh nggak Bapak cerita mengenai diri Bapak sendiri secara singkat? Bapak lahir di mana, sekolah di mana, lalu Bapak menempuh sains apa gitu. Silakan Pak. Ya kalau saya itu lahir besar di kampung ya, di Lawang. Oh, gitu. Di Lawang, Kabupaten Malang ya Pak? Malang Coret ya. Malang Coret, iya. Gitu. Bapak mengenyam pendidikan dasar udah, ya di Lawang itu. Semua di Malang? Lawang, bukan Malang. Mulai dari SD sampai SMA? Iya, setelah itu saya ke... SD-nya di mana Pak dulu Pak? Ya sama di Lawang juga. Namanya Pak SD, masih nggak Pak? Santo Franciscus, ya. SD Santo Franciscus Lawang? Lawang, iya. SMP-nya Pak? SMP Negeri. SMP Negeri berapa Pak? Ya dulu nggak ada nomornya Pak, karena baru satu. Jadi SMP Negeri Lawang gitu aja? Sekarang ada beberapa sih, kadang ada nomornya, tapi ya saya nggak ngerti. SMA Pak? SMA ya cuma satu. Iya, SMA Negeri Lawang. Iya. Selanjutnya Bapak? Sekarang udah ada nomornya. Selanjutnya Bapak ke mana? Saya ke Jepang. Jadi menempuh pendidikan tingginya di Jepang? Ya, saya sempat masuk ITB sebentar ya, di fisika ITB, tapi hanya 2 bulan singkat saya, habis itu saya tinggal ke Jepang. Di Jepang, di mana tempatnya Pak? Saya pindah-pindah. Saya pertama di Tokyo, kemudian Kumamoto, terakhir saya di Hiroshima. Gitu. Untuk studinya apa Pak itu? Ya, S1, S2, S3 saya di fisika teori saya. Oh, fisika teori ya Pak. Ya. Jadi gitu. Setelah dari Jepang Pak? Habis itu saya kerja. Saya nggak langsung balik waktu itu. Oh, jadi di Jepang dulu? Di Eropa, saya di Itali dulu. Habis itu ke Jerman. Terakhir itu saya di Jerman. Baru saya kembali. Kembali ke Republik Indonesia. Ini tahun berapa? Masih ingat Pak? 2002, ya sekitar itulah. Ya. 2002, berarti masih langsung menjadi ASN? Ya kan sebenarnya kita ikatan dinas. Ini kan saya beasiswa waktu S1-nya ya. Kan saya pergi itu beasiswa Pak Habibie, beasiswa Kemristek zaman Pak Habibie. S2 juga kemudian? S2 saya udah beasiswa dari Jepang waktu itu saya. S3 juga. Ya. Dari Jepang? Ya. Tapi kan sudah ada ikatan dinas sebenarnya. Tapi saya nggak balik-balik. Termasuk yang agak nakal. Ya kan hidup lagi susah waktu itu Indonesia juga kan. Jadi kan kita juga sebenarnya sejujurnya saya antara mau balik atau tidak juga ragu-ragu. Ya biasa lah kan, sebagian besar teman-teman saya nggak balik juga. Iya. Tapi ya pada akhirnya saya balik lah ya. Gitu. Iya. Pak kalau boleh saya tahu Pak, keluarga putra putri berapa? Saya punya 2 saya, laki perempuan. Ikut Bapak jadi periset juga nggak? Nggak ada yang mau. jadi berhenti di Bapak doang ini ya? Nggak menarik katanya. Oh iya menarik jadi. Ada sekarang punya banyak pilihan kayak saya. Nggak menarik jadi periset ya. Nggak tertarik. Tapi kalau boleh saya tuh istri periset juga? Oh enggak, istri saya jurnalis. Kayak Mas Emi. Mantan jurnalis. Iya. Baik, terima kasih Pak Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Kita sudah dapat pencerahan lah dari supaya BRIN makin dikenal dan apapun perannya akan mendapatkan support dari masyarakat dan pemerintah. Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu Pak. Ya, sami-sami. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.